sekaligus kita SDK Sartari. Hari ini saya berbagi praktik baik aksi nyata saya tentang asesmen. Yang pertama yang kita lakukan dalam kurikulum Merdeka di awal tahun pelajaran adalah kita membuat asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu kita mau mengukur kemampuan siswa dalam seperti 3M, membaca, menulis, dan menghitung. Ya, membaca, menulis, dan menghitung. Di sini kita akan memetakan kelompok-kelompok siswa kita di kelas yang sudah menguasai huruf, berapa orang, menguasai suku kata, menguasai kata, dan menguasai kalimat dalam hal membaca dan menulis. Lalu yang berikut pada aspek menghitung, itu kita memetakan mereka yang sudah bisa menguasai dalam menghitung penjumlahan berapa orang, pengurangan berapa orang, perkalian dan pembagian, mengikuti fase A di kelas 1 dengan 2. Nah, itu asesmen diagnostik. Fase B di 3, 4, fase C di 5, kelas 5 dan 6. Sehingga guru kelas bawah, itu Bapak Ibu guru kelas bawah, dia harus mempunyai catatan kemampuan anak saya di kelas 1 itu sekitar 5 anak itu belum bisa membaca menulis. Berarti dia menguasai huruf juga belum mampu. Soal suku kata sekian anak. Nah, yang berikut kata dan kalimat. Sehingga anak yang saya naikkan ini, sehingga guru kelas 2 juga bisa tahu dalam hal membaca dan menulis. Sehingga bimbingan berlanjut di fase B fase A kelas 2. Begitu juga di kelas 3 dan 4, 5 dan kelas 3 sampai 6. Itu juga kita guru kelas bawah itu harus mempunyai catatan tentang kemampuan anak. Hingga di tahun pelajaran baru itu awal tahun setelah MPLS, masa pengenalan siswa baru, itu 1, 2, 3 hari ke sana kita melakukan asesmen diagnostik. Ya. Latih anak membaca, bimbing mereka. Guru kelas akan tahu, dia sejak dari TK di kelas 1 itu, dia sudah menguasai hurufnya ini. Suku kata, dan kalimat sampai kelas berikutnya. Begitu juga di menghitung, ya. Dan itu dibuat format. Huruf sudah berapa orang, suku kata berapa orang, kata dan kalimat berapa anak. Sehingga Bapak Ibu guru menempatkan anak juga sesuai dengan kebutuhan mereka, ya, kebutuhan di suku kata, dan kalimat. Nah, yang berikut yaitu bakat atau kemampuan anak dalam belajar dalam kurikulum Merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu punya kodrat. Dari rumah dia sudah punya kemampuan. Dia belajar di kelas, kalau mendengar dari guru, metode yang guru ini, kenapa anak hiruk pikuk, kenapa anak lari kiri kanan. Ada kelompok anak yang belajar tuh hanya pengennya menonton video, dia nonton audio dan visual, dia nonton sambil dengar dia mengerti. Ada anak yang hanya melihat saja, melihat dan membaca, berarti dia visual. Lalu ada anak yang kinestetik berarti dia melakukan. Materi ini, kelompok anak ini harus melakukan eksperimen atau percobaan biar dia mengerti. Jadi itu kita harus kelompokkan, dan itu di fase B dengan C. Kelas 3 sampai 6 itu guru kelas harus kelompokkan itu. Sehingga sebelum melakukan pembelajaran, guru harus menyiapkan modul ajar atau RPP termasuk konten pembelajaran. Malam itu, hari sebelumnya, kita guru harus siap. Saya harus buat video pembelajaran, lihat dari YouTube tentang materi, misalnya rangka. Itu video di YouTube ada tidak? Besok saya share, tampilkan di layar infocus. Anak yang kelompok audio visual dia nonton. Gambar rangka dan penjelasan anak panahnya. Ini kelompok visual. Kelompok yang ini mendengar, dia memahami materi dengan cerita dari guru. Guru menjelaskan kelompok ini. Anak ini dia memahami materi, dia harus gerakan tadi, dia menggambar rangka, menulisnya. Itu yang kita petakan.
Sehingga anak itu orang umum kita bilang merdeka belajar itu seperti ini. Butuh waktu Bapak Ibu guru, teman-teman, untuk membuat konten, untuk melihat materi ini butuh waktu. Tetapi kita mencoba, ada materi ini, oh cocok saya pakai bentakan. Oh ada materi ini, tingkat kesulitannya ini, jadi saya dengan metode diskusi ataukah kerja kelompok, metode observasi ke lapangan, bawa ke sini mereka. Omong tentang misalnya ekonomi, bawa anak ke kios wawancara harga yang sekarang punya, bawa mereka ke pasar. Itu yang disebut dengan merdeka belajar. Tentang materi ini kita bawa mereka keluar. Kurikulum merdeka tidak menuntut pembelajaran hanya terpaku pada ruangan kelas. Lingkungan di mana saja menjadi tempat belajar siswa. Itu asesmen diagnostik dengan ini pemetaannya seperti tadi. Yang berikut asesmen diagnostik sebagai awal. Yang kedua itu asesmen itu nama lainnya penilaian ya. Nah, yang selama ini kita buat. Di dalam kurikulum merdeka yang kedua yaitu asesmen formatif. Formatif itu artinya yang selama ini kita bilang kita beri tugas di kelas, pembelajaran habis, pendidik PKN atau pendidik Pancasila, materi tentang sila pertama habis, kita beri tugas anak yang KPD, anak kerja. Itu kita ambil nilai sebagai nilai formatif. Nanti tujuan pembelajaran, orang bilang TP hari ini anak bisa menerapkan perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila. Oh simbolnya ini nanti per ini. Lalu kita beri tugas. Ini coba tuliskan atau gambar ini kalian jelaskan ini. Itu yang formatif. Sampai ke mata pelajaran yang lain ya. Formatif. Itu setiap hari mau ambil nilai di dalam kelas memang juga boleh. Mau kasih tugas PR juga boleh, tetap diambil karena di aplikasi rapor ada nilai formatif harian. Asesmen yang kedua yaitu namanya asesmen sumatif. Sumatif itu apa? Sumatif itu yang ulangan, yang dari dulu kita bilang ulangan atau orang bilang uji kompetensi. Nah, itu yang satu lingkup sumatif itu per lingkup materi. Lingkup materi tentang gotong royong. Gotong royong itu terdiri dari TP atau tujuan pembelajarannya ada 5 TP itu yang tadi 5 nilai formatif. Terus ikut berdasarkan TP tadi. TP 1 nilai sendiri, TP 2 sampai 5. Oh, lingkup materi sudah habis dari Agustus sudah habis, awal September saya buat ulangan yang namanya sumatif. Sumatif itu yang berlingkup materi. Nah, nanti nilai sumatif ulangan tentang materi topik gotong royong. Mereka dapat nilai, dibuat remedial bimbingan, lalu masuk lingkup materi yang kedua, misalnya dia tentang Indonesia atau NKRI. Nah, NKRI, maka dia terdiri dari misalnya 10 TP, maka 10 nilai formatif. Setiap roster jadwal yang Pancasila itu berarti satu TP saya ajar, berarti 1 nilai formatif hari yang diambil taruhnya. Ya. Setelah itu di kurikulum merdeka tidak ada mengenal ujian atau tengah semester, tidak ada. Ya. Dia cuma asesmen diagnostik, formatif harian, sumatif itu yang ulangan hari satu topik habis ulangan. Lalu asesmen akhir semester. Ya. Asesmen akhir semester itu kita ambil nilai dari 3 lingkup materi yang semua TP tadi, ya, semua TP. Di kurikulum merdeka ada tengah semester, sedangkan di kurikulum K13 ya, kurikulum merdeka itu dia berjalan terus. 1 lingkup materi habis, sumatif. Kita berjalan sesuai dengan aplikasi rapor. Ya, kurikulum merdeka punya. Hingga sampai di ujian akhir semester itu orang sebut dengan sumatif akhir semester, sumatif atau asesmen akhir semester. Itu dia susun soalnya dari semua lingkup materi, misalnya di bahasa Indonesia berapa lingkup materi tadi,
Pancasila berapa lingkup, kalau 3 lingkup dia kita susun soal. Nanti dia nilainya sebagai nilai Pancasila, pendidikan Pancasila sumatif akhir semester. Nanti di nilai akhir semester ada 2 jenis. Ada 2 jenis, yaitu tes dan non tes. Nah, tes itu yang soal pengetahuan. Non tes itu misalnya berupa praktek eksperimen dari salah satu lingkup materi atau 2 lingkup materi yang kita mau buat. Dia punya praktek tentang materi yang dimana anak sudah buat praktek selama harian. Jangan buat tiba-tiba ini, sehingga kita tidak memahami K13 juga punya malu. Lihat aplikasi rapor K13. KI 4 itu hanya di harian saja, tidak ada ujian praktek. Ya, itu. Kalau kita tidak memahami kurikulum dengan baik, aplikasi rapor itu di kebijakan kurikulum berkarakter 2013 itu dia bilang pengetahuan itu diambil dari harian, ulangan harian, lalu tengah semester, ujian akhir semester. Nah, itu. Tapi KI 4 harian saja, project, praktek dengan ada 3 produk. Itu diambil tiap hari. Beri tugas anak buat gambar ini, dia bawa dari rumah, misalnya asbak gitu. Itu yang jangan di ujian baru kita buat praktek memasak, praktek tarian. Selama hari itu dibuat, kan tidak pernah buat kalau ujian suruh anak ini. Nah, itu yang kita tidak belum memahami kurikulum dengan baik. Ya, sampai kelas 6 juga saya lihat ujian praktek banyak sekolah. Ini dulu ya, itu. Saya punya di sana saya bilang tidak ada praktek, itu ada harian. Jadi kalian buat harian itu ambil nilai project, produk dengan tadi praktek, project dan produk itu diambil memang. Project itu proses anak buat sampai menghasilkan sebuah karya produk itu. Jadi project itu proses dari A dia menyusun sampai menjadi sebuah barang jadi. Sekarang kurikulum merdeka itu baru dia bilang di akhir sumatif akhir semester itu buat satu praktek dengan soal tesnya tadi. Praktek non tes itu yang praktek. Praktek itu juga diambil dari materi yang sudah anak buat selama ini. Ya. Kalau tidak juga tidak usah dibaik di non tes itu. Ya. Cuma nilai tes saja, nilai kognitif saja soal yang kita susun. Dan Bapak Ibu, soal sumatif dan sumatif harian yang tadi ulangan itu dengan akhir semester itu tidak usah berpikir jauh, ambil soal yang ada di sumatif yang kita sudah beri anak ulangan, dan soal harus berbasis HOTS. Ya, soal harus berbasis HOTS, soal harus bernuansa ANDK. Ada data, ada gambar, ada stimulus, sehingga anak berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah. Jangan soal seperti tumbuhan hijau pada daun disebut titik-titik. Klorofil, soal bukan merancang anak untuk berpikir menyelesaikan masalah. Sajikan gambar tumbuhan ini, mereka gambar. Soal di kurikulum merdeka lebih diminta untuk soal-soal yang menyangkut tentang situasi hidup, gambar tentang kerusakan lingkungan, bagaimana cara mengatasi, gambar tentang ini atau data-data. Nah, itu di sumatif itu sesuai dengan dia punya materi. Nah, atau ada cerita tentang masalah-masalah ini, bagaimana anak menghadapi, sehingga outputnya, produk hasil yang dia besok lusa dia tamat dan satuan pendidikan, dia bisa menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Bukan pengetahuan, kan dia tamat dan dia tidak lagi itu. Dia harian kita tanya, yang namanya alat pernapas pada daun itu stomata. Nah, itu yang pengetahuan yang kita sentil tiap hari. Tetapi di soal sumatif harian itu formatif. Formatif itu
Bapak Ibu itu sudah dalam bentuk LKPD, ya. Sekarang di kurikulum Merdeka itu dengan nama LKPM, ya. Ibu Vita guru penggerak, di sana akan lanjut. Lembaran kerja penilaian murid. Baik, itu tentang asesmen, ya. Format seperti ini. Nah, jadi dua kelompok kan dia. Kelompok huruf, kelompok kata berapa anak, sehingga tempatkan di dalam kelas juga sesuai itu, sehingga guru enak membimbing anak yang sudah mampu di kalimat, menulis kalimat, membaca, itu mereka berjalan, kita cuma bimbing di sana. Pada pengelompokan siswa sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi nanti kita kelompok dia. Yang audio visual, ada kelompok visual, ada kelompok audio mendengarkan dari guru, ada rekaman kaset atau rekaman suara guru di konten, menjelaskan materi, itu mereka di audio. Ada yang kinestetik tadi, menggerakkan atau mau membuat sendiri, berarti membuat percobaan atau eksperimen, ya. Cukup. Itu sebenarnya ada forma-forma.